Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Nur Rashidah, NIM A410190025 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang proyek validitas dan reliabilitas soal esai matematika SMP berbasis High Order Thinking Skill. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang proses pembuatan soal. Di sini saya memilih materi soal SPLDV atau Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Standar kompetensi materi SPLDV atau Sistem Persamaan Linear Dua Variabel yang pertama yaitu siswa mampu memahami konsep persamaan linear dua variabel. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa mampu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Yang kelima, siswa mampu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Dan yang terakhir, yang keenam, siswa mampu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi dan eliminasi atau biasa disebut dengan metode gabungan. Kompetensi dasar materi SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel yaitu menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Indikator dari materi sistem persamaan linear dua variabel yaitu yang pertama, memahami konsep persamaan linear dua variabel. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, penerapan sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Yang kelima, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Dan yang terakhir, yang keenam, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi dan eliminasi atau biasa disebut dengan metode gabungan. Apa itu karakteristik atau ciri-ciri dari soal HOTS? Nah, ciri-ciri soal HOTS ialah mengukur kemampuan menganalisis, mengevaluasi atau mencipta C4, C5, atau C6. Kemudian soal berbasis permasalahan kontekstual atau berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tidak algoritmik, adanya stimulus soal itu dapat berupa gambar, teks, grafik, visualisasi, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Kemudian soal tergolong soal non-rutin atau tidak seperti soal-soal pada ujian biasanya. Kemudian membutuhkan pertimbangan dan memungkinkan jawaban diperoleh dari berbagai sudut pandang. Di sini, soal yang saya kembangkan merupakan soal materi dari sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Di dalam soal yang telah saya buat tersebut akan melatih responden dalam berpikir kritis pada saat mengerjakan soal-soal matematika. Responden akan dihadapkan dengan soal-soal yang memiliki banyak cara pada saat penyelesaiannya. Soal yang saya buat sudah mengandung informasi yang akan membantu responden mengerjakan soal. Namun, responden harus bisa memproses dan menerapkan informasi tersebut agar bisa menyelesaikan soal dengan mengaitkan konsep satu dengan konsep yang lain. Nah, menurut saya, kelima soal yang telah saya buat tersebut sudah sesuai dengan standar kompetensi, indikator, dan juga ciri-ciri soal HOTS. Karena sebelum saya membuat soal, saya telah mencari informasi tentang ciri-ciri soal HOTS. Kemudian baru saya menyusun standar kompetensi dan indikatornya. Sehingga menurut saya, soal yang saya buat sudah sesuai dengan kriteria soal-soal HOTS.
Berikut ini saya akan menampilkan soal yang telah saya buat. Kemudian di sini juga terdapat kunci jawaban dan juga pembahasan dari soal-soal tersebut. Proses validasi ahli. Pada proses validasi ahli ini, dua validator saya dari MTSN 3 Boyolali. Beliau merupakan guru matematika di sekolah tersebut. Berikut beberapa bukti korespondensi dengan kedua ahli atau validator saya, yaitu Bapak Rosyid dan Ibu Rumina. Beliau menyetujui apabila saya berkonsultasi dengan beliau. Berikut merupakan angket validitas yang telah saya rubah menjadi Google Form. Di sini terdapat data diri validator. Sini ada Bapak Rosyid dan juga Ibu Rumina. Kemudian instansi sekolahnya, beliau dari MTSN 3 Boyolali. Kemudian ada aspek high order thinking skill. Yang pertama ada soal yang dikembangkan bersifat kompleks atau mengaitkan banyak konsep. Yang kedua, soal yang dikembangkan tidak tergolong soal rutin. Yang ketiga, soal yang dikembangkan mengaitkan banyak informasi dari banyak bidang. Yang keempat, soal yang dikembangkan banyak sekali penyelesaiannya. Yang kelima, soal yang dikembangkan memiliki alternatif solusi. Yang keenam, soal yang dikembangkan menuntut siswa untuk berpikir kritis dalam menyelesaikannya. Yang ketujuh, soal yang dikembangkan menuntut siswa untuk berpikir kreatif dalam menyelesaikannya. Kemudian ada aspek karakteristik siswa SMP. Itu ada soal yang dikembangkan menggunakan ilustrasi, baik gambar maupun narasi kontekstual. Kemudian ada soal yang dikembangkan menggunakan kalimat atau kata yang mudah dipahami untuk anak-anak SMP. Kemudian ada soal yang dikembangkan tidak menggunakan kalimat yang bersifat ambigu, dan soal yang dikembangkan bersifat lugas dan tegas. Kemudian ada aspek kualitas soal yang baik. Soal yang dikembangkan sesuai dengan standar kompetensi, soal yang dikembangkan sesuai dengan indikator dan kisi-kisi, dan soal yang dikembangkan memiliki materi yang valid. Kemudian ada saran dan kesimpulan. Ada di sini saran dan komentar guru atau validator saya mengisi. Yang pertama, pada umumnya sudah baik. Jadi mereka berkomentar dan memberikan saran kepada saya terkait soal nomor 5 itu perlu diperbaiki kalimatnya. Kemudian apabila soal uraian tidak usah memakai titik-titik, tapi menggunakan kalimat yang diakhiri dengan tanda seru atau tanda tanya. Kemudian saran dari validator kedua saya yaitu sudah baik, sebaiknya nomor 4 kalimatnya sedikit diperbaiki. Kesimpulannya yang saya dapat yaitu dapat digunakan tapi dengan revisi. Jadi saya harus merevisi soal pada kalimat nomor 4 dan juga kalimat nomor 5. Berikut merupakan Excel hasil pengisian oleh kedua ahli atau validator saya. Yang pertama yaitu Bapak Rosyid, dan validator kedua saya yaitu Bu Rumina. Berikut merupakan hasil dari proses analisis validasi menggunakan uji validitas instrumen Icons Value. Di sini terdapat jenis pernyataan, ada pernyataan 1 sampai 4, ada penilaian. Ini penilaian dari
validator pertama saya yaitu Bapak Rosyid, yang kedua validator kedua saya Brumina. Ini ada room jadi CVI, ada keterangannya juga. Kemudian di sini ada proses analisis. Proses analisis yang pertama di sini ada S1, kemudian ada S2, ada sigma S, N kali C min 1. Dari CVI itu Content Validation Index. Kemudian kriteria, mencari kriterianya, apakah itu soal tersebut merupakan validitas tinggi, validitas sedang, atau validitas rendah. Di sini pada bagian pernyataan 2, soal nomor 2, validitas saya sedang. Kemudian pada pernyataan nomor 5, soal nomor 2, validitas saya juga sedang. Pada soal nomor 4, pernyataan 3 dan 5, validitas saya sedang, dan sebagainya validitas saya tinggi. Kesimpulan yang saya dapat ialah dari hasil yang saya dapatkan pada saat saya konsultasi dengan kedua validator saya atau kedua ahli saya, beliau memberitahukan kepada saya dan menjelaskan bagaimana ciri-ciri dari soal-soal HOTS, kemudian standar kompetensi materi yang saya ambil, dan juga indikator-indikatornya. Kemudian pada saat proses analisis, saya lebih mengetahui bagaimana cara penggunaan dari uji validitas instrumen eigenvalue tersebut yang telah diajarkan. Yang biasanya pada saat penugasan saya menggunakan range between, dan di sini menggunakan nilai secara langsung, menggunakan angka-angka nyata secara langsung. Revisi dari saran para ahli, jadi pada bagian soal nomor 4 dan soal nomor 5 saya mengalami revisi dikarenakan penggunaan kalimat pada soal tersebut kurang tepat, penggunaan kata tersebut kurang tepat, sehingga saya harus memperbaiki kalimat dalam soal nomor 4 dan nomor 5 tersebut hingga validator menyetujuinya. Proses uji coba terbatas. Subjek uji coba terbatas saya adalah teman-teman SMA saya, teman-teman SMP, dan juga teman-teman online saya. Berikut merupakan bukti korespondensi 3 dari 15 orang subjek saya. Cara saya mendistribusikan soal-soal yang telah saya buat tersebut kepada para subjek uji coba saya menggunakan Google Form untuk lebih memudahkan saya dan juga subjek uji coba saya. Dan Google Form menurut saya lebih memudahkan saya dalam melihat hasil jawaban dari para subjek uji coba saya. Berikut merupakan contoh hasil pekerjaan dari 3 para subjek uji coba saya. Saya menguji reliabilitas soal yang saya kembangkan berbasis dari hasil pekerjaan subjek uji coba saya, ialah menggunakan uji validitas biserial 0,1 dan uji reliabilitas biserial 0,1. Di sini saya akan memaparkan uji validitas biserial 0,1. Di sini terdapat subjek, kemudian ada soal 1, pernyataan soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, dan ada jumlahnya. Di sini subjek akan mendapatkan skor 1 apabila subjek menjawab soal dengan benar, dan subjek mendapat skor 0 apabila subjek menjawab soal tersebut salah. Sini ada kriteria 1 yang tidak valid. Kemudian di sini saya juga akan menampilkan uji reliabilitas biserial 0,1. Di sini terdapat subjek, soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, dan juga jumlahnya. Ini juga terdapat jumlah dari jumlah jawaban benar soal 1. Kemudian ini juga jumlah jawaban benar soal nomor 2, jumlah jawaban benar soal nomor 3,
jumlah jawaban benar soal nomor 4 dan jumlah jawaban benar soal nomor 5. Jadi pada jumlah yang ini merupakan jumlah dari jawaban yang benar subjek tersebut. Kemudian ini merupakan jumlah keseluruhan dari jumlah ini tadi. Sini variannya ini dan reliabilitasnya 0,7 dan 0,7 merupakan keterangannya termasuk tinggi. Kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil uji reliabilitas tersebut ialah saya lebih mengetahui bagaimana cara menilai dan mempraktekkannya dengan benar, dan saya lebih memahami dari setiap poin-poin dan rumus-rumus yang terdapat dalam uji validitas dan uji reliabilitas tersebut. Kesimpulan yang saya dapat dari proyek validitas dan reliabilitas soal esai matematika SMP berbasis HOTS ini adalah mengetahui tentang materi-materi yang ada di SMP, kemudian standar kompetensinya, indikator, dan kemudian mengetahui apa itu soal-soal HOTS dan ciri-ciri dari soal HOTS. Bagaimana saya membuat soal agar kata-kata atau kalimatnya mudah dipahami oleh siswa. Kemudian saya lebih mengetahui bagaimana cara penggunaan dari macam-macam uji validitas tersebut, seperti uji validitas instrumen eigenvalue, kemudian uji validitas biserial 0,1 dan juga uji reliabilitas biserial 0,1 yang biasanya pada saat penugasan seperti biasa menggunakan read between. Di sini saya menggunakan angka secara nyata dan secara langsung. Kemudian saya lebih paham menggunakan Google Form dan juga Excel. Kemudian saya lebih mengetahui bagaimana cara menilai dan mempraktekkannya dengan benar, dan saya lebih memahami dari setiap poin-poin dan rumus-rumus yang terdapat pada uji validitas, uji reliabilitas, dan uji instrumen eigenvalue tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.